Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan membicarakan materi tentang desain tebal beton perkerasan kaku. Ini adalah part yang ketiga, yaitu analisis faktor erosi. Para pemirsa, ini part yang ketiga ini merupakan lanjutan dari beberapa pembahasan sebelumnya, di mana seri tentang desain tebal beton ini. Part 1 berbicara tentang tinjauan terhadap analisis faktor fatigue, kemudian yang part kedua ada simulasi, kemudian part yang ketiga adalah ini yang sedang kita bahas, ini adalah analisis faktor akibat erosi. Ya, para pemirsa, memang desain tebal perkerasan ini harus ditinjau dari dua aspek, ya, analisis faktor fatigue dan analisis faktor erosi. Nah, kali ini faktor erosi ini membicarakan tentang sebenarnya apa parameter-parameter yang perlu diperhatikan di dalam faktor erosi ini. Ada sesuatu yang menarik di mana faktor erosi ini dicari dengan menggunakan suatu formula namanya NE. NE itu di dalam persamaan 88 itu dinyatakan adalah number of erosion, jadi sejumlah repetisi beban yang diizinkan akibat ada erosi itu diperhitungkan sedemikian rupa. Kemudian faktor-faktor yang lain akan dilihat seperti apa, sehingga itu nanti bisa kita dapatkan berapa sebenarnya nilai dari faktor erosi tadi. Jadi di dalam faktor erosi ada nanti di bagian terakhir, para pemirsa, saya akan sampaikan tentang bagaimana sebenarnya suatu contoh luaran. Ada suatu luaran dari MDP 2004, contoh soal, kemudian itu saya berikan rincian di dalam tabel itu, saya berikan atribut-atribut untuk masing-masing kolom untuk erosi seperti apa, ya, sehingga misalnya repetisi beban izinnya seperti apa, kemudian F3-nya mencarinya bagaimana, kemudian persen kerusakannya seperti apa, sehingga clear, ada semacam mapping cara mencari parameter-parameter. Oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya silakan simak pada tayangan berikut ini. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan jelaskan materi tentang desain tebal beton perkerasan kaku. Ini adalah part yang ketiga, yaitu analisis faktor erosi. Ya, part ketiga, di mana part yang pertama kita membicarakan tentang analisis faktor fatigue atau retak lelah. Kemudian part yang kedua kita sudah mencoba untuk melakukan simulasi di dalam tutorial. Kemudian di part yang ketiga kita akan lanjutkan yang saat ini adalah analisis faktor erosi. Para pemirsa, faktor erosi ini merupakan salah satu dari desain tebal perkerasan kaku, di mana ada dua, yaitu akibat faktor fatigue atau retak lelah dan akibat faktor dari erosi. Dua tinjauan ini harus ditinjau secara semuanya. Namun demikian, di dalam konteks pembahasan ini saya membahas tentang erosi, kemudian yang terkait dengan fatigue sudah dibahas di beberapa waktu yang lalu. Oke, baik para pemirsa, saya akan jelaskan bagaimana analisis faktor erosi itu sendiri. Ya, jadi di dalam desain ketebalan beton itu sudah saya sampaikan tadi ada dua hal, yaitu adalah retak lelah atau fatigue, itu kemudian yang kedua adalah erosi tanah dasar. Para pemirsa, erosi tanah dasar itu terjadi bukan semata-mata karena perkerasannya tererosi, tidak begitu, tetapi pengertiannya adalah di mana lapis pondasi bawah yang timbul akibat lendutan berulang pada sambungan dan retakan. Jadi pondasi yang bawah ini terjadi erosi akibat apa? Akibat lendutan dari beban lalu lintas yang berulang-ulang, yang repetisi itu baik itu pada sambungan maupun pada retakan. Retakan itu tentunya adalah kerusakan. Sambungan sendiri sebenarnya juga tidak rusak sebenarnya, cuma mestinya kan ada silnya. Nah, ketika sil itu bocor sehingga
air permukaan itu masuk intrusi ke dalam lapis pondasi, maka ini akan menimbulkan erosi. Itulah para pemirsa kenapa faktor erosi itu dipergunakan sebagai salah satu di dalam analisis untuk desain tebal perkerasan, ya. Oke, kemudian bagaimana sebenarnya analisis faktor erosi itu digunakan? Ada suatu formula di sini di mana sangat panjang sekali. NE atau number of erosion itu adalah jumlah beban yang diizinkan, ya, NE ya. N itu jumlah beban yang diizinkan dari faktor erosi yaitu NE, itu dihitung menggunakan persamaan yang panjang ini para pemirsa. Jadi log F2 dikalikan dengan NE sama dengan bla 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 sama dengan di mana di sini ada faktornya, ada P itu adalah beban sumbu, LSP, LSF ini adalah faktor keamanan, load safety factor, kemudian ada SF4, F4, kemudian ada F3. Nah, ini adalah faktor-faktornya untuk menentukan berapa dari nilai NE tersebut. Apa itu masing-masing variabel tadi? Yaitu F2 itu penyelesaian efek pada sisi plat, yaitu ada nilainya 0,06 untuk plat dengan bahu bukan beton, 0,94 untuk plat dengan bahu beton, ya. Kemudian F3 adalah faktor dari erosi itu sendiri. Nanti ada cara mencarinya, ada tabelnya bagaimana F3 itu didapatkan. Kemudian F4 adalah penyesuaian beban untuk erosi karena kelompok sumbunya, yaitu di mana 9 untuk sumbu tunggal dengan roda tunggal, ya, STRT dan seterusnya. Ini adalah nilai F4 untuk masing-masing kelompok sumbu, ya. Oke, para pemirsa, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana faktor erosi itu sendiri? Jadi F3 itu kalau di dalam batik sebenarnya dikenal dengan SE, ya. Itu jadi faktor erosi atau F3 didapatkan dari persamaan 87. Persamaan 87 menggunakan koefisien sampai dengan tabel 8.5, 8.6, dan tabel 8.7. Nanti di belakang akan kita tampilkan tabelnya. Kemudian bagaimana persamaan dari F3 itu sendiri? Ya, jadi di sini rumusnya SE atau F3. SE itu adalah faktor ekivalen akibat adanya fatik. Kemudian F3 ini adalah faktor akibat adanya erosi, ya. F3 rumusnya panjang, rumusnya sama. Jadi seperti yang sebelumnya sudah kita bicarakan, ada komponen-komponennya A, B, C sampai dengan J. Kemudian ada variabel D, kemudian ada variabel EF, ya, itu ya. D itu ketebalan, EF itu adalah CBR tanah dasar. Oke. Memang ada catatan di sini, tidak ada batasan yang ditetapkan untuk input beban sumbu dan faktor keamanan beban sumbu yang digunakan pada persamaan 84 dan persamaan 8.7 termasuk di sini, ya. Jadi berapa input bebannya memang tidak ada batasan, tapi oke, itu tidak terlalu menjadi persoalan. Yang penting bahwa bagaimana cara menentukan F3 ini dari variabel yang panjang ini. Tadi sudah saya sampaikan ada faktor-faktornya tadi. Nah, bagaimana penjelasannya tentang F3 itu sendiri? Jadi faktor erosi F3, ya, di mana rumusnya tadi sudah kita sampaikan ke sini. Nah, di mana faktor dari atau fungsi, ya. F3 itu fungsi dari beberapa variabel. Yang pertama adalah adanya koefisien dari A hingga J, ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Jadi ini ada koefisien namanya, ya. Kemudian berikutnya ada yang D ini, ya. D ini, maka ini adalah tebal plat beton yang direncanakan, disimulasikan kan. Nah, tadi plat beton itu misalnya kita awali dari tebal minimumnya
250 mili. Kemudian kalau tidak aman, masih belum cukup, kita naikkan lagi menjadi 300 atau seberapa, terserah nanti simulasinya. Kemudian EF itu adalah CBR tanah dasar efektif ya. EF ada di sini ini ya. Oke, baik. Inilah cara menentukan F3 atau faktor erosi. Nah, kemudian koefisien-koefisien yang tadi di dalam menentukan F3 tadi, faktor erosi tadi, A sampai dengan J, seperti yang ada di kolom yang paling kiri ini. Ingat para pemirsa, penentuan dari K3 ini tergantung pada kondisi kelompok sumbunya, STRT, STDRT, STRG, dan seterusnya di sini ya. Oke, ini masih ada selain 8.5 ada 8.6. Nah, 8.6 sama, di sini ada A sampai dengan J, ini juga ada kelompok sumbunya ya. Jadi di sini dinyatakan koefisien untuk prediksi faktor erosi F3 untuk beton JPCP. Nah, ini para pemirsa. Jadi tabel 8.6 itu adalah untuk JPCP ya. Kemudian bagaimana untuk tabel 8.7 yaitu adalah untuk CRCP ya, koefisien prediksi faktor erosi F3 untuk beton CRCP. Ini adalah koefisiennya dari A sampai dengan J. Ini adalah kelompok sumbunya masing-masing, ada 6 jenis tadi, tinggal kita ambil mana yang bersesuaian. Para pemirsa, hitungan ini memang agak lebih jelimet-jelimet sedikit, karena apa? Setiap kelompok sumbu itu dihitung ya. Setelah semua kelompok sumbu ini dihitung, baru nanti ada cara dijumlahkan ya. Nanti kita lihat di tabel bagian akhir, akan kita lihat bagaimana cara menghitungnya ya. Oke, selanjutnya ini yang bagian yang ingin saya sampaikan, penekanannya ada di sini. Jadi bagaimana prosedur atau langkah desain untuk tebal perkerasan beton ditinjau dari aspek erosi ya. Sebenarnya agak mirip, beda-beda tipis saja. Analisis terhadap fatik dan analisis terhadap erosi itu ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Oke, kita jalani saja. Coba kita cek satu persatu, di mana bagian A, langkah yang ke A, jenis perkerasan beton. Oke, ini tergantung pada jenisnya, JPCP, JRCP, atau JRCP ya. Kemudian jenis dan tebal pondasi, ini tergantung kepada berapa JSKN-nya dulu. Kita lihat JSK-nya seperti apa. Kemudian jenis lapis pondasinya, mau beton bahan berpengikat atau beton kurus, termasuk mau ketebalannya seberapa. Ini tergantung kepada nilai dari JSKN itu sendiri ya. Oke, kemudian langkah yang kecil menentukan CBR efektif. Ini dari gambar 81, kurang lebih seperti ini bentuknya. Sengaja tidak saya tampilkan gambar yang luas ya, ini hanya untuk menunjukkan saja, karena di bagian sesi yang sebelumnya tentang tanah dasar sudah saya bahas kupas tuntas terkait dengan tanah dasar dan pondasi ya. Tetapi saya tunjukkan bahwa CBR efektif ini, kolom Y ini diperoleh dari CBR rencana. CBR rencana itu juga bisa berarti CBN ekivalen ketika itu terdiri dari beberapa lapis. Misalnya lapis pada bagian di sini ada lapis pondasi agregat kelas A, kemudian ada lagi di bawahnya timbunan 200 mm, kemudian ada perbaikan tanah dasar. Nah, maka itu perlu dicari CBR ekivalennya, kemudian dimasukkan di sini. CBR ekivalen itulah sebagai CBR rencana, kemudian ditarik ke atas terkait dengan bagaimana pondasi bawahnya seperti apa, apakah BP atau BK, kemudian tarik ke kiri, ketemu CBR efektif. Oke, berikutnya mutu beton. Ya, saya pikir ini sesuai dengan persyaratannya, seperti apa mutu betonnya, mau FC berapa ya.
Kemudian berikutnya faktor keamanan. Tentu faktor keamanan apakah 1,1 atau 1,2 tergantung jenisnya ini ya. Masing-masing jenis ini mempunyai faktor tertentu ya. Kemudian tebal plat beton minimumnya. Nah, di sini untuk masing-masing jenis ini tergantung kepada JSKN-nya berapa tebal plat minimumnya. Di sini untuk JSKN 1 sampai dengan 10 juta, kemudian di kolom yang kedua ini 10 juta sampai dengan 50 juta, kemudian kolom yang paling kanan ini adalah untuk JSKN lebih dari 50 juta ya. Oke, ini adalah tebal plat beton minimum. Nah, lalu bagaimana langkah berikutnya, yaitu langkah yang ke G, yaitu taksiran tebal plat beton desainnya berapa. Nah, taksiran ini tentunya para pemirsa ya trial error, karena kita coba tebal sekian, kita hitung aman apa tidak. Kalau tidak aman kita naikkan lagi sampai aman, di mana total kerusakannya itu kurang dari 100% ya. Nah, tentunya dimulai dari mana? Ya, dimulai dari tebal syarat minimum tadi. Ya, boleh dimulai dari syarat minimum, naik sampai aman ya. Oke, kemudian tegangan ekivalen akibat erosi yaitu F3 ini diperoleh dari persamaan 84 sampai dengan 87. Tadi yang sudah kita sampaikan ada koefisien A sampai dengan J, kemudian ada D, ada EF ya. Kemudian selanjutnya adalah beban rencana. Nah, ini yang agak sensitif para pemirsa. Beban rencana per roda. Nah, ini setiap jenis kendaraan maka adalah beban dikalikan dengan FKB ya. Ini ya. Contoh ini ya. Kalau bebannya itu 90 kN, kemudian FKB-nya 1,2, maka ketemu beban rencana adalah 108 ya. Ini baru beban rencana yang sudah dinaikkan akibat adanya faktor keamanan. Namun demikian, angka ini akan digunakan di dalam menghitung namanya repetisi beban rencana. Repetisi beban rencana ini bagaimana cara menghitungnya? Yaitu di sini sama dengan proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Ini saya blok warna biru ini. Ini menurut saya stressingnya di sini dan ini paling penting juga. Kalau kita contohkan, ini ada suatu hitungan di dalam MDP 2024, saya crop. Repetisi beban rencana itu adalah kolom yang di kanan ini. Cuman para pemirsa, di MDP itu menurut saya perlu dikoreksi, ada istilah yang menurut saya bisa mengganggu. Di situ tertulis repetisi beban yang diizinkan. Nah, menurut saya yang benar adalah repetisi beban yang direncanakan atau repetisi beban rencana, gitu saja. Nah, karena ini adalah tergantung kepada jenis kendaraannya, jumlah kendaraannya, komposisi kelompok sumbunya seperti apa, sehingga itu disebut dengan namanya adalah beban rencana. Tadi kan sudah kita lihat tadi ada beban dikalikan dengan FKB, nah itu namanya beban rencana. Kalau itu diolah terus maka akan menjadi namanya beban rencana ya. Ada di sini para pemirsa cara menghitung repetisi beban rencana. Ini contoh kita ambil dari tabel A untuk suatu beban kelompok sumbunya STRT. Maka cara menghitung repetisi beban rencana itu adalah ini. Proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN ya. Persis sama dengan yang saya blok warna hijau ini ya. Tapi ingat ya, istilah yang benar menurut saya adalah repetisi beban rencana, bukan beban izin ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan beban rencana, repetisinya berapa, kita akan menghitung jumlah repetisi beban izin. Nah, seperti apa repetisi beban izin itu? Yaitu didasarkan kepada persamaan 8.8. Nah, bagaimana cara menghitung? Seperti yang tadi ya. Jadi rumusnya, rumus 8.8 itu yaitu
log F2NE, ini bla 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 ini, fungsi dari suatu rumus ada P dikalikan dengan LS, itu beban dikalikan dengan faktor keamanan, ini ada F4, kemudian di sini ada F3 dari rumus yang atas tadi, gitu ya. Oke, para pemirsa, sehingga ini bagaimana cara mencari NE menggunakan persamaan 8.8 ini. Oke, langkah berikutnya. Apa yang dilakukan? Yaitu langkah yang ke K, yaitu presentasi fatigue atau ya, ini karena langkahnya sengaja saya gabung ya, jadi fatigue tetap ada di sini biar tidak bergeser. Tentunya kita sudah bahas yang sebelumnya. Presentasi fatigue adalah presentasi dari beban rencana untuk fatigue itu sendiri terhadap repetisi beban yang diizinkan ya. Kemudian berikutnya menghitung SE atau F3 ya. Kemudian berikutnya presentasi. Nah, ini yang langkah M sebenarnya ya. Langkah M ini untuk erosi memang masuk langsung langkah M, yaitu presentasi erosi dari repetisi beban rencana terhadap repetisi beban izin. Nah, ini para pemirsa yang paling penting, bagaimana presentasi repetisi beban rencana terhadap beban izin, satuannya adalah persen ya, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah total fatigue atau erosi per jenis sumbu. Jadi per jenis sumbu STRT, kemudian STRG dan seterusnya itu per jenis sumbu namanya. Kemudian itu kalau sudah dilakukan diulangi dari langkah H sampai dengan langkah N untuk setiap jenis kelompok sumbu tadi ya. Jadi per jenis kelompok sumbu ya, per jenis kelompok sumbu. Setelah itu semua dilakukan, ada 6 jenis kelompok sumbu tadi, baru selanjutnya kita total kerusakan akibat fatigue atau erosi. Karena kita berbicara erosi, berarti di sini adalah total kerusakan dari analisis faktor erosi. Tentunya satuannya adalah persen, yaitu adalah semua jenis kelompok sumbu tadi. Jadi 6-6-nya tadi, gitu ya. Kemudian setelah itu, itulah sebenarnya yang nantinya apakah suatu desain itu bisa diterima dan tidak, itu tergantung pada nilai dari total kerusakan akibat erosi tadi ya. Kapan itu desain diterima? Itu apabila persen total kerusakan akibat erosi tentunya itu adalah kurang dari 100% ya. Ya, ini di MDP tidak terlalu clear dijelaskan tentang cut off value dari total kerusakan untuk desain, tapi beberapa referensi menunjukkan bahwa desain itu diterima bila persen total kerusakan itu adalah kurang dari 100%. Oke, ketika ini sudah dicapai para pemirsa, maka sebenarnya itulah hasil dari desain kita tebal perkerasan beton semen itu tadi. Jadi nanti pada ketebalan berapa itu ternyata aman diterima, di mana total kerusakannya kurang dari 100%. Itulah hasil akhirnya. Oke. Nah, tetapi akan saya jelaskan di sini. Memang di MDP disebutkan ketebalan tertipis ya. Apa pengertian ketebalan tertipis? Jadi gini, tadi kan kita simulasi trial error ya. Kita mulai dari yang pertama untuk tebal minimum. Nah, kita coba misalnya 250 mm. Oke, kita running terus ternyata total kerusakannya lebih dari 100. Kita ulang lagi ya. Kemudian kita coba ketebalan misalnya 300 mm. Kita running terus sampai dicari tentang total kerusakan itu berapa. Ketika itu misalnya sudah mencapai di bawah 100%, maka itulah ketebalannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan ketebalan minimum. Artinya apa? Tidak lebih dari 300. Nah, karena tadi 300 saja sudah masuk. Jadi 300 saja sudah kerusakannya sudah di bawah 100. Sehingga ketebalannya ya cukup 300 itu, bukan dicari yang lebih besar lagi. Itu nanti namanya boros. Itulah memang filosofi dari desain itu sebenarnya kan efisiensi. Aman tapi murah. Nah, aman dan efisien. Yaitu tebal minimum tadi kita simulasi dari yang terendah sampai aman. Nah, contohnya tadi ketemu 300 mm. Oke, para pemirsa.
Itulah kiranya yang bisa saya jelaskan tentang prosedur. Namun demikian saya akan jelaskan di sini terkait dengan hasil akhir perhitungan-perhitungan. Mohon maaf ini agak jelimet sedikit, tapi ini saya ambil dari satu tabel di MDP yaitu tabel L, yaitu cara menghitung fatigue maupun erosi untuk STRD, STRG yang tebal 300 mm. Nah, tabel ini akan saya jelaskan satu persatu Bapak pemirsa. Kalau beban saya pikir ini sudah given ya. Jadi ada urutan-urutan bebannya seperti apa ya. Kemudian setelah itu tinggal kita cari bagaimana mencari beban rencana. Beban rencana itu adalah suatu beban yang sudah dikalikan dengan faktor keamanan, yaitu tentunya ini adalah kolom ini dikalikan dengan FKB misalnya 1,2 dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya kolom yang di sini, yaitu repetisi beban yang diizinkan. Sekali lagi, ini namanya bukan repetisi beban yang diizinkan, tapi yang benar adalah repetisi beban rencana. Kenapa begitu? Karena memang asalnya dari sini, dari beban rencana ini. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi saya jelaskan, saya blok warna hijau tadi ya. Jadi repetisi beban rencana itu diperoleh dari proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Nah, ini untuk mendapatkan sekali lagi namanya repetisi beban rencana ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan repetisi beban izin? Oke, repetisi beban izin ini kita lihat dulu, kita cari tentang ekivalensi faktor fatigue dulu. Berapa faktor fatigue-nya? Kita cari, kalau itu fatigue berarti ada SE, kita cari dari persamaan 8.7 dan tabel 8.5, maka dari rumus SE tadi, maka ketemu nilainya adalah ini. Nah, kemudian setelah itu, maka kita akan mencari repetisi beban izin atau NF ya, karena NF itu ada berbagai macam faktor ya. Oleh karena itu ini harus dicari dulu SE-nya ya. Oke, ketemu di sini. Nah, kemudian persentasi di sini, persen fatigue tadi itu bagaimana? Persen kerusakan fatigue itu adalah repetisi beban rencana dibagi dengan repetisi beban izin dari fatigue itu sendiri, dari fatigue-nya. Mana? Nah, ini adalah kolom untuk repetisi beban rencana, yang di sini adalah repetisi beban izin. Sehingga akhirnya persentase ini ya kolom di sini dibagi dengan kolom yang di sini, ketemu adalah fatigue persen tadi ini di sini. Jadi persen kerusakan akibat fatigue. Oke ya. Untuk satu sisi ini kita anggap sudah clear. Sekarang saya akan masuk kepada aspek erosinya ya. Aspek erosi. Oke, aspek erosi kita lihat dulu, mencari ekivalensi faktor erosi. Bagaimana mencarinya? Dari nilai rumus F3 itu. Di mana itu? Yaitu persamaan 87 tadi. Sama ya. SE atau F3 kan rumusnya sama. Hanya saja yang membedakan tabelnya berbeda. Mau pakai tabel referensinya berbeda, yaitu tabel 85, 8.6 dan 8.7 karena memang ada faktor erosi tadi. Nah, oke. Setelah ketemu nilai F3, kemudian baru kita mencari repetisi yang diizinkan. Sekali lagi ini yang diizinkan ya. Bagaimana cara mencari repetisi yang diizinkan? Yaitu repetisi beban yang diizinkan itu adalah NE atau N number of erosion. Jadi jumlah beban sumbu akibat erosi dicari dari persamaan 84 atau 85 ya. Jadi oke, begitu. Kemudian nanti ini persamaannya mestinya bukan ini 88 ya, kalau tidak salah ini ya, 88 ini ya. 88 kemudian repetisinya bisa dihitung, yaitu repetisi yang diizinkan ketemu yang ada di sini. Oke, kemudian berarti di sini kerusakannya bagaimana persentasenya? Persen kerusakan ini adalah ini saya tulis
Persen kerusakan erosi sama dengan repetisi beban rencana dibagi dengan repetisi beban izin akibat erosi dikalikan 100%. Di mana di kolom-kolom ini? Kolom ini kalau kita lihat berarti repetisi beban rencana adalah di sini, kemudian repetisi beban izin adalah di sini, sehingga kalau kita persentasekan ketemu nilai ada di sini. Oke, itu ya para pemirsa. Jadi sudah clear. Cuma saya ingin melihat bagaimana repetisi yang diizinkan. Yang ini ada kesalahan tulis. Saya akan cek lagi bagaimana cara mencari itu. Ini ya. Jadi repetisi beban izin untuk erosi itu persamaan 88. Tadi salah tulis. Bagaimana rumusnya? Yaitu adalah log F2NE bla bla bla. Ini fungsi dari P, LS, kemudian F4 dan F3. Oke, baik para pemirsa, itulah kiranya bagaimana cara menghitung, dan sudah saya sampaikan tentang ada contoh mengelaborasi, menjelaskan lagi. Ada satu hasil tabel, kemudian saya berikan pernik-pernik ini ya. Nah, ini aksesoris ini, tapi ini sangat membantu sekali bagaimana memahami tentang tabel ini, termasuk ada beberapa pengertian-pengertian yang mungkin sekiranya masih bingung, itu nanti bisa kita pahami dari tabel yang di sini. Saya garis bawahi para pemirsa, ini adalah persamaan 88 ya, bukan yang benar adalah 88 seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana desain tebal beton untuk perkerasan kaku ditunjuk dari aspek analisis faktor erosi ya. Memang untuk desain perkerasan kaku itu sedikit agak jelimet, sedikit unik memang ya, tetapi tidak apa-apa kalau kita bisa paham tentang ini, ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Oke para pemirsa, terima kasih, semoga bermanfaat ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.